Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menguraikan dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang kedua, menguraikan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Yang ketiga, menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang keempat, menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Dan yang kelima, membedakan dokumen sumber pada perusahaan jasa. Dan yang keenam, membedakan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Dokumen ialah surat penting atau surat berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Perusahaan jasa dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain transportasi yang meliputi perusahaan bus kota, taksi, dan angkutan kota atau angkutan desa, reparasi dan pemeliharaan meliputi bengkel, cuci mobil, dan cleaning service, kemudian komunikasi meliputi telepon, radio, dan TV, serta penerbitan surat kabar dan majalah, kemudian tempat tinggal meliputi mes, hotel, dan penginapan, keahlian perseorangan meliputi salon kecantikan, tukang jahit, dan foto studio. Hiburan meliputi bioskop dan tempat rekreasi. Kemudian profesi meliputi akuntan, pengacara, rumah bersalin, dan notaris. Dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Menurut Mulyadi, ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi dua macam, dokumen sumber atau source dokumen dan dokumen pendukung atau supporting dokumen atau disebut corroborating dokumen. Apa itu dokumen sumber? Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Transaksi pada perusahaan jasa. Semua perusahaan pada dasarnya menjalankan proses akuntansi yang sama. Hal yang membedakan setiap perusahaan tersebut ialah jenis perusahaannya. Alasannya, setiap perusahaan mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Berikut adalah 8 contoh jenis bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai sumber pencatatan akuntansi. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi berasal dari bahasa Belanda, quinte yang berarti tanda pembayaran. Kwitansi dapat diartikan sebagai bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Seseorang yang namanya tercantum dalam kwitansi dan kemudian menguasainya. Bawahnya adalah contoh dari kwitansi. Nah, yang kedua adalah cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah tertentu pada saat ditunjukkan. Terdapat dua jenis cek, yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk. Cek atas nama mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan cek atas unjuk tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Di bawahnya ada contoh cek ya. Itu adalah contoh cek. Kemudian yang ketiga, biliat giro. Bank Indonesia mendefinisikan biliat giro sebagai surat perintah dari pihak penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Contohnya di bawah ada sebuah contoh biliat giro. Kemudian yang keempat, faktur. Faktur atau invoice adalah perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Faktur merupakan tanda bukti yang menyatakan bahwa barang yang tercantum di dalamnya
telah diperjualbelikan. Faktur biasanya dibuat sebanyak 3 rangkap. Yang kelima adalah nota kontan. Nota kontan digunakan sebagai bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara tunai. Nota kontan dibuat sebanyak 2 salinan. Lembar pertama atau asli diberikan kepada pembeli, sedangkan lembar kedua yang merupakan salinan disimpan oleh pihak penjual untuk dijadikan sumber pencatatan akuntansi perusahaan. Contohnya di bawah ini adalah contoh dari bentuk nota kontan. Yang keenam adalah nota kredit. Nota kredit merupakan surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan, atau terjadi namanya retur penjualan. Nah, di sampingnya ada sebuah contoh nota kredit. Dan yang ketujuh adalah nota debit. Adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Nota debit dapat diartikan sebagai mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Contohnya ada di bawahnya, itu adalah contoh dari nota debit. Yang kedelapan, bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang memiliki wewenang untuk mencatat kejadian yang terjadi di dalam internal perusahaan. Bukti memorial biasanya terjadi di akhir periode seperti memo untuk mencatat adanya gaji pegawai yang masih harus dibayar, adanya pekerjaan jasa yang telah selesai tetapi belum diserahkan kepada pemesan, pengakuan atas penyusutan aktiva tetap, dan transaksi internal lainnya. Contoh di bawahnya adalah buah contoh dari bukti memorial. Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam siklus akuntansi. Transaksi keuangan yang timbul dari aktivitas bisnis akan memunculkan bukti transaksi berupa dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pencatatan jurnal. Misalnya, pada saat penjualan barang, maka identitas bisnis akan menerbitkan formulir faktur penjualan, dan untuk transaksi pengeluaran uang menerbitkan formulir bukti pengeluaran kas. Bukti transaksi dapat digolongkan menjadi bukti intern dan bukti ekstern. Bukti intern adalah bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga yang dijadikan sumber dan dokumen pencatatan oleh perusahaan biasanya adalah lembar kedua, sedangkan lembar 1 atau lembar aslinya diserahkan kepada pihak luar yang terkait. Kemudian bukti ekstern adalah bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar yang membuat dan mengeluarkan bukti transaksi yang bersangkutan. Kegiatan analisis bukti transaksi meliputi yang pertama adalah identifikasi, penentuan keabsahan fisik bukti transaksi. Yang kedua, identifikasi transaksi apa dan memiliki apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan transaksi yang ketiga adalah menentukan kebenaran penghitungan nilai uang. Kemudian, kegiatan yang keempat adalah menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit. Yang kelima, sebagai akibat terjadinya transaksi. Berikut ini disajikan nama, dokumen sumber, dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Jadi adalah perbedaan antara dokumen sumber dan dokumen pendukung. Jenis transaksinya penjualan tunai, maka dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai, dengan dokumen pendukung yang bersangkutan adalah pita register kas. Kemudian transaksi penjualan kredit, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Kemudian transaksinya adalah retur penjualan, dokumen sumbernya adalah memo kredit, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah laporan penerimaan barang. Transaksinya adalah pembelian, dokumen sumbernya bukti kas keluar, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah surat order pembelian, laporan penerimaan barang faktur dari pemasok. Kemudian transaksinya adalah retur pembelian, dokumen sumbernya memo debit, kemudian dokumen pendukung yang bersangkutan adalah laporan pengiriman barang. Jenis transaksinya adalah penggajian dan pengupahan, dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah daftar gaji,
rekap gaji dan daftar gaji. Kemudian transaksi adalah pemakaian barang gudang, dokumen sumbernya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen pendukungnya tidak ada. Itu aja ya. Terima kasih. Sekian atas perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.